make sure that tetap bisa menghandle semuanya, why not gitu kan. Betul. Dan ya kayak mana penting emang ada ribet buat anak kita kawan. Ya perempuan itu. Saya pernah dengar kata-kata gini, pernikahan itu bukan tentang cinta tapi tentang komunikasi. Oh, salah. Apa tuh? Ada yang lebih penting dari komunikasi. Semua orang bisa komunikasi, tapi tidak semua orang bisa saling memahami. Ya betul. Tidak semua orang bisa saling memahami. Mau kita komunikasi banyak apapun, dia kan nggak bisa memahami. Misalnya, aku nggak bisa kalau kamu gini. Besoknya sama lagi, besoknya sama lagi, gitu. Ya tapi maksudnya cinta itu apa ya? Nggak bertahan lama gitu, karena kan pasti orang tuh fleksibel. Dan itu kita itu menikahi pemikirannya. Wow. Dan duitnya. Tuh kan ketawa berarti iya. Yang sudah setuju. ditargetkan nikah duda yang kaya. Lah, Jangan buka kartu gitu dong. ada planning nih. Sini banyak loh nih. Aduh. Parah sih. Kayak bisa semudah itu buat bagi aku nggak beda loh. Iya. Semudah itu untuk apa? Semudah itu untuk apa? Semudah itu buat hari ini aku nikah kayak gitu loh. Ya iya pasti. Cuman masalahnya tuh bukan itu tuh. Masalahnya yang mencari itu nggak susah sebenarnya. Yang susah itu karena kita itu expect-nya tuh tinggi, especially for women. Karena women expects too much for men, tapi tapi untuk laki-laki mereka tuh ekspektasi dari perempuan itu nggak ada sama sekali. Betul loh, kok perempuan gini? Gini. Women expect aku harus di treat like a princess, harus beli bunga, harus mati, harus gini dan sebagainya. Nggak semua. Oh berarti Tapi pengen nggak gitu? Enggak, berarti yang istrinya bisa aja dong enggak salah. Suaminya bisa expect dong kalau misalkan istrinya kamu harus di rumah, harus ngayamin aku itu. No, bukan yang itu maksud aku. Expect like this. Dengerin dulu. Selesaiin dulu ya. Ya. Ayah silahkan. Aku yang moderator. Itu yang biasa, tapi ada hal yang nggak biasa. Contoh, laki-laki kayaknya bakal selingkuh nih. Laki-laki nggak cukup sama satu cowok gitu. Kita dengarkan dulu dari perspektif laki-laki ya. Kalian tenang dulu. Soalnya nih ya, gini. Sebenarnya ya. Tadi deh. Kamu santai. Oke. Ini bukan debat loh ya, kita sharing. Point of view men sama women ya. Ya, oke, no problem. Point of view aku gitu kan. Kalau misalnya bener, semua cewek itu cantik, ya kan? Kayak Kie. Kenapa dia diperlakukan beda sama cewek? Kie kayak Kie. Ya aku aja nggak tahu namanya. There are a lot of things that we cannot expect. Nggak cuma buat laki-laki, buat perempuan juga, dua-duanya. Dan kita tuh expect terbanyak, nggak cuma cewek, cowok juga gitu loh. Kita cowok expect, wah kita bakal dimasakin istri kita tiap hari, kita bakal Cewek harus masak. sama datang ayang ke rumah, gini. Ya kan expect. Kalau women juga, bakal expect nanti malam-malam bakal kita deep talk malam-malam, gini. Banyak hal yang kita expect dari situ. Aku expect laki-lakiku bisa gini, gitu dan sebagainya. Nothing is perfect in marriage. Orang menuntut itu, makanya ada orang nggak nikah. Tapi, makanya tuh untuk stabil, jangan terlalu lebih, jangan juga nggak sama sekali sampai nggak nikah, sampai nggak ini. Temanku tuh banyak nih gitu. Ada untuk menemukan orang yang tengah-tengah ini aku belum pernah. Ada satu temanku tuh yang dia tuh cantik, saking cantiknya ya. Seminggu tuh ada 2 orang yang ngelamar. Satu tuh orang kaya, pol, satu tuh ustadz, ditolak dua-duanya. Saking takutnya. Satunya ini bodoh amat ya. Kayak aku nggak mau nikah, free child, gitu. Child free ya, gitulah. Pokoknya gitu. Kalau kayak gitu kan tergantung juga dari pengalaman yang dia udah lalui. Yes. Jadi karena itu udah banyak pengaruh kalau misalnya orang Yes, itu betul, memilih untuk pengaruh. free. Jadi kita nggak bisa nyalain dia juga. Itu juga termasuk dari pengalamannya atau pernah buruk dengan laki-laki atau dia punya pengalaman buruk di masa kecil. Itu berpengaruh juga. Jadi kita nggak bisa nyalain dia sendiri. Itu apa salah dia karena dia child free harusnya nggak boleh gini, nggak bisa. Child free sama nggak mau nikah tuh beda loh. Child free sama apa? Nggak mau nikah. Oh iya, Itu pasti juga beda. Enggak, itu yang kalian maksud tuh bukan child free-nya, child free nggak punya anak. Tapi kan ada yang kayak Ini. Masya Allah. Nah, kenalin aku dong. Namanya Mas Reval. Dari Sampean jurusan mana, Mas? Jurusan apa? Jawa kan? Iya, Madura. Oh, Madura. Oh iya. Saking pundi. Oh
sampah. Tani ya. Mie. Bagus, tante. Oh yang 6, ada beda. Ya aku masih semester 2. Allah. Jadi semester 4-nya di sana. Tolong. Tinggal lanjut semester 5. Aku masih belum selesai, Mak. Enggak, tapi kotor. Allahumma sholli tabarakallah. Dramanya ya Allah. Maaf, Pak. Apa ya? Enggak ya, sebelum aku bahas itu child free. Itu benar sih. Lebih bagus ada Uno di sini. Child free sama menikah itu kan memang dua hal yang berbeda jauh tuh. Child free itu di dalam menikah. Di dalam kan? menikah. Cuma menurutmu child Bisa free di secara dalam hukum atau di luar? Islam tuh gimana? Udah tahu belum? Tahu. Ini namanya Karena adanya acara ini dia buat itu. Karena Tidak terwesternisasikan pemikiran. child free dalam Islam itu sebenarnya dilarang nggak sih? Yes. Sini itu Karena kita fitrahnya kan melahirkan. tokonya itu Seno Kepala Tos. Pernah dengar? Oh, siapa kata tahu tuh? Pernah. Kan setak itu. Garing itu. Seno Kepala Tos itu dari sebenarnya asli Bogor, lahir dari Bogor, tapi dari ulama ini yang pemikiran Islam Integration of Knowledge. Kalian pernah ahli. Jadi itu, jadi di sini itu integrasi antara ilmuwan sama itu. Jadi pokok di sini pokok apa semuanya dikaitkan sama Islam. Harus itu mas. Islam sama hidupnya nggak bisa dipisah. Itu nggak, tapi menurutku sebenarnya child free itu udah ada dari dulu, cuma nggak Yes. disuarakan aja. Yes. Ya nggak, sekarang kan Yes. lagi kayak booming, oh child free. Gak ada namanya child free dulu itu, sama kayak Tapi dulu pasti ada kayak orang yang mau menikah tapi nggak punya anak dan udah janjian udah gak punya sudah anak. ada. Kalau KB dulu ada emang KB. Dan sekarang kan KB itu beda lagi sama child free. Ya baik ya tahu. Oke deh. Udah beda. Tiba-tiba. Makanya di berkedok child free padahal dia mandul tapi dia nggak mau. Oh iya, ya nggak Itu juga sih ya. perspektif yang bikin sakit hati sih. Itu kayak gitu Tersinggung juga sih sih. orang. Pura-pura aja. Child free. Orang kan masalah child free itu kan gini loh. Semua jurusan. Nurut lagi. Oh sama sih. Child free itu wajib, bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Kalau Pasangan itu. kalau Ada. yang pertama, kalau misalnya haram loh. nah, child free itu wajib kalau misalnya istrinya itu kalau melahirkan dia itu bisa meninggal. Terus yang kedua, kalau dia melahirkan sebelum dia lahir itu sama dokter dikasih tahu ini anaknya cacat. Kalau kamu lahirin dia cacat. Nah itu kan seolah-olah kita itu mentakdirkan dia itu untuk susah nanti loh. Jadi mending nggak boleh gitu, nggak usah lebih baik gitu. Nanti biar nggak mudorot gitu. Nah bisa jadi haram kalau, nah ini sering terjadi orang child free alasannya gini. Karena apa yang pertama? Nafkah. Kita nggak mau punya anak karena nggak bisa nafkah. Karena yang ngasih rezeki bukan kita, tapi Allah. Masya Allah Begitu. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Child free itu kenapa? Terus yang kedua masalah psikologi orang, ilmunya, batinnya. Kadang apalagi buat pressure buat cewek gitu loh kan, apalagi menjaga anak tuh kan nggak gampang ya. Apalagi kalau punya suami Apalagi yang pulang, kenanya kamu lo baby jaga blues. anak aja sama jaga dapur, aku kerja rumah aja. Padahal kan kalau dalam family kan nggak ada namanya dipisah-pisahin gitu loh. Nambah lo nasinya. susah, serius susah nggak sih? Enggak ada di Surabaya lo. Ngambil lagi. Susah apanya? Susah ngomong ini, topiknya susah. Karena ada banyak perspektif tentang ini, jadi nggak ada yang benar, ada yang Sebenarnya salah. kalau terlalu berat tuh berarti belum terbiasa dengan ngobrol. Berat kalau nggak bisa kalau nggak pernah di ngobrolin. Kalau orang yang biasa aja berarti pernah kepikiran berarti. Sering Ya selalu. kalau sering nanti juga pasti kepikiran juga sih nanti. Bedanya nanti tuh kepikiran plus efeknya juga kena gitu loh, paham gak sih? Kalau kita nggak pikirin dari sekarang loh, nanti aja deh pikir, nanti pas udah ngerasain loh, nah baru kaget tuh udah Jadi hal ini tuh malah tambah pikir malah triple double gitu lah efeknya. Kalau apa sih Bang? Udah kuadrat, triple apalagi. Soalnya kalau masih 21 ke bawah tuh, kalau mikir gini tuh masih agak berat. Kalau 21 ke atas tas tuh, dah. masih quarter life crisis. Ini mulai muncul istilah baru lagi nih. Quarter life crisis apa lagi? Child free apa lagi? Limit things. Hah? Climate change. Berbahaya. Ibu moderator sekarang sudah sampai mana? Ayo, aku mau tanya. Iya. Gimana? Oh ya, silahkan sekarang sesi tanya jawab. Silahkan dimulai dari sisi Halo. kiri, kanan. bisa Tolong Bu Utara. Ini aku, minum aja nggak apa? Mumpung belum mulai ntar. Oh iya, ya banget guys. Ya, workshop. Coba ya Mbak, ayo silahkan sesi Q&A. Iya, iya. Bismillah dulu. Aku mau tanya ke cowok. Kayaknya udah tebak deh. Sabar. Biasanya diskriminasi. Betul sekali. Pastinya ada aja. Jangan di luar. Apa ya? Ada dua pertanyaan sih. Ketakutan apa
yang ada di diri kalian sebelum kalian memutuskan untuk menikah? Paling gampang gitu. Bentar. Kayak apa ya? Untuk memilih, soalnya kan mereka nggak cuma kita doang kan, mereka menyatukan dua keluarga, Yes. dua pemikiran juga. Apa yang paling kalian takutin sebagai cowok? Terus yang kedua, bagaimana sikap kalian? Bagaimana sikap kalian? Kalau nggak cocok, Dulu deh, jam dulu aku. Afin stop dulu, masnya dulu. Mas Rival dulu deh. Mas Rival dulu deh. Kalau aku ini pertama ya kan jodoh sebenarnya udah jelas kan bahwa kita harus kita sama dengan apanya atau ibadah toibin atau toibin itu kan ya. Nah, Wah, ini nih yang bikin aku meleleh nih. Ini nih yang bikin aku flash. betul. Nggak bisa yang kayak gini. Terus. ada di Al-Quran dan segala searching aja. Jadi lu sebenarnya di situ Nggak bisa kita bawa nggak ayat kayak gini, memaksakan meleleh. dengan apa yang itu pertama. Jadi kita tentang keilmuan kadang memang beda ya, tapi itu ukuran manusia kan beda dengan measuringnya Allah. Jadi itu pertama ketakutannya kan, tapi kedua lebih kepada sebenarnya money is everything. tadi sebenarnya itu loh. Kalau aku yang merasakan sekarang memang kemarin ada kakekku juga aku buka banget gitu. Karena ayahku wafat kan, jadi aku kan nggak bisa masih karena ada banyak hal yang harus aku capai. Jadi aku kuliah pun bahwa ada calon cowok itu gampang ya mau kemana-mana. Cowok tuh kan milih, cewek itu yang menerima. Loh, Fitrahnya cowok yang menjemput kan? Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya bisa sih, cuma jarang berlaku. Khadijah kan jauh. Itu Tadi kan nanya ada pertanyaan menarik dari tadi atau ibatul itu kalau misalnya yang baik untuk yang baik, kenapa Fir'aun dapat istrinya yang soleha? Kalian pernah kepikir, kan ada yang gitu loh kan. Terus ada orang punya suami yang baik, istrinya kayak dajjal, istrinya baik, suaminya kayak dajjal. Itu kan banyak gitu loh. Balik lagi ke tadi yang banyak, apalagi kalau masalah wah cowoknya ini baik nih awal-awal nih, ternyata pas sudah nikah, wah sisi dajjalnya keluar, surprise gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu juga. Tapi kalau kembali lagi ke pertanyaannya, kalau expect tuh, kalau dari laki-laki yang paling takut pasti masalah finansial yang kerja, pasti itu. Kalau cewek kan, aku mau nanti mau nikah gaya apa, pakai gaun apa, gitu kan. Laki-laki, wah, tapi ya nggak semua ya kan, tapi most of them. Cuman balik lagi, kalau laki-laki, lu dia bilang, aku mau nikah. Kalau sekarang lagi trending nikah di KUA ya kan ya, nikah di KUA ya. Sekarang lagi trending nih kan ya. Ya kalau menurut aku juga keluar dari, nah kan masalah keluarga. Kalau masalah keluarga ini banyak. Tuh, masalah keluarga nih, entah masalah adat, masalah agama juga nih. Misalnya satunya, maaf nih, ini mau dia harus cekcok gitulah. Kalau enggak masalah finansial, wah makanya dalam Islam tuh harus nyari yang sekufu. Masalah orang definisi sekufu ini berbeda. Oh sekufu yang punya hobi yang sama, oh ya oke terserah. Sekufu tuh finansial yang sama, ya juga harus. Sekufu masalah ilmu agama atau ilmu yang lain juga harus. Makanya mencari yang sekufu secara keseluruhan itu yang penting, bukan sekufu cintanya. Oke. Tapi terus dan yang paling aku takutin tuh yang ketiga nih, memperjuangkan sesuatu yang akhirnya tuh nggak worth it. Memperjuangkan sesuatu yang akhirnya nggak worth it. Ya, memperjuangkan sesuatu yang misalnya nih, kayaknya ini orang yang tepat. Gitu. Apalagi nggak cuma laki-laki, buat perempuan juga. Ketika mereka udah ngelewatin banyak hal yang masalah, apalagi dulunya pernah di ini, dulu ceweknya pernah diginiin. Apalagi kalau misalnya cowoknya pernah dulu digini-gini kayaknya, terus mempertemukan satu orang sosok yang kayaknya dia berbeda ini. Wah, membuka lagi nih, atau siapapun cewek juga gitu kan. Ternyata sudah dipilih dia, kita perjuangkan dia, sudah nikah. Ternyata cuak sama juga. Kayak gitu. Maksudnya? Ya wes gitu. Dan menurut aku harus ada ilmunya gitu loh. Harus ada ilmu yang cari milih. Aku pernah ke Gramedia, tiba-tiba ada mbak-mbak. Mas, gitu kan kita ngobrol-ngobrol gitu kan masalah gini-gini tuh. Terus dia nanya, Mas sudah kenalan gak yang alim kayak ustad-ustad gitu? Saya soalnya gak pernah sholat. Biar saya tuh ketemu sama ustad, biar saya tuh ibadah gitu loh. Kan rata-rata kan gitu kan, cewek-cewek itu kan, aku pengen cari cowok yang alim biar dia membimbing aku, ya kan ya? Kayak kasih jawabannya. Mbak tuh salah. Sebenarnya sebelum Mbak cari, Mbak itu ngubah diri dulu, baru cari. Soalnya gini, kalau misalnya Mbaknya dapat yang ustad, coba Mbaknya belum pernah sholat, tiba-tiba dibangunin tahajud, Mbaknya bisa dah? Nggak bisa. Malah mental gitu loh. Makanya cari yang sekufu. Jadi bukan berarti kita nggak selevel sama, misalnya kita mengidamkan sama satu orang ini nih,
wah dia ini keren nih gini. Tapi kayaknya aku nggak bisa nih, aku cari Skovo aja deh, carinya yang dajal. Jangan. Justru kita naikkan standar, kita berusaha dulu fokus sama diri kita untuk sampai di titik itu. Baru. Makanya udah pantaskan diri sebelum mencari orang lain. Nah, Itu seperti ibaratnya itu. kayak kita naik gunung tapi harus prepare dulu, exercise dulu. Sebelum menikmati Belajar pemandangannya jalan harus dulu. ada perhatian yang cukup. Sekian, terima kasih. Mari kita sholat dulu. Ayo baca doa selesai majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya sebagai moderator. Maaf atas kesalahannya jika ada yang salah dan kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.